Jadi 3 itu harus menguasai dari ide ya kan. Harus mengkombinasikan, mungkin ada mahasiswa yang memiliki ide yang bagus tapi tidak bisa pada public speakingnya. Idenya bagus dengan public speakingnya yang bagus, sama improve juga kan. Halo Sobat Bisdik, selamat sore semuanya. Kembali lagi kepada podcast kita yang paling seru, Digital Talk. Bersama saya Prilianti. Pada episode pertama kita ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat insightful nih teman-teman. Yaitu siapa kira-kira? Dosen kita yang paling favorit di Prodi Bisnis Digital. Siapa? Mau tahu? Kita sambut aja nih Bu Erna Apriani SMMM. Tepuk tangannya. Oke, mungkin sebelum ke tahap berikutnya saya boleh bacain biografi Ibu terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari pendidikan Bu Erna Apriani sendiri ini ada pengalaman di S1 Manajemen di konsentrasi keuangan Universitas Bina Bangsa, lalu S2-nya ada pada Prodi Manajemen Keuangan di Universitas Mercubuana. Pengalamannya ini sejauh ini ada di PT Katolik Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 sebagai leader ASSY Production Junior Supervisor. Lalu kedua ada pengalaman di PT Nikomas Gemilang 2012 sampai dengan 2017 sebagai leader production. Mungkin pada saat ini pekerjaannya sudah menjadi dosen di Universitas Pelita Bangsa. Kira-kira ini dari tahun berapa Bu menjadi dosen di Universitas Pelita Bangsa? Dari awal tahun 2020 saya masuk di sini, Mbak. Alhamdulillahnya. Oh, berarti udah sekitar hampir 5 tahun ya? Ya, alhamdulillah hampir 5 tahun. Intinya tahun 2020 itu sebenarnya saya belum di Prodi Bisdik ya istilahnya. Itu kan juga lagi Covid ya. Jadi pembelajaran juga lagi daring tuh. Nah, saya sebelum ke Bisdik, saya di manajemen terlebih dahulu. Oke, mungkin mengenai hal ini saya boleh kulik-kulik Ibu mengenai bagaimana awal mulanya Ibu bisa ada di program studi bisnis digital? Karena dari yang tadi Ibu bilang sebelumnya Ibu bukan di Prodi Bisnis Digital kan berkecimpungnya. Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit awal mula Ibu menjadi dosen di program studi bisnis digital. Oke, jadi di tahun 2020 saya awal mula direkrut ya. Nah, di situ saya masuk dengan sebenarnya ditentukan bahwa saya akan masuk di Prodi Bisnis Digital ya kan. Tapi di Prodi Bisnis Digital kan baru mau pembukaan atau untuk dijalankan istilahnya. Itu pada tahun 2020 ya Bu? Tapi ada mahasiswa dan mahasiswa itu sudah ada di tahun 2021. Iya. Jadi di tahun 2021 saya pindah lah istilahnya di program studi bisnis digital. Jadi di awal perekrutan dulu saya masih nebeng, istilahnya istilah bahasa sekarang ya canda-candaan nebeng dulu di Prodi Manajemen, baru saya pindah lagi ke home base saya lebih awal yaitu di Prodi Bisnis Digital di tahun 2021-nya itu. Wow. Berarti tapi dari yang saya ketahuin sendiri ya untuk dosen Prodi Bisnis Digital ini kan masih sedikit. Mungkin Ibu bisa bisa ceritain Ibu adalah dosen keberapa yang berada di program bisnis digital ini? Kalau dosen keberapa sebenarnya di dosen bisnis digital ini kan masih ada 4 dosen Prodi Bisnis Digital. Nah, Mbak April perlu diketahui ya bahwa saya ini adalah wanita tersendiri di Prodi Bisnis Digital. Benar, teman-teman. Ya kan, dari 4 tersebut saya yang di sini perempuan tersendiri. Jadi bagaimana saya harus keterbukaan dengan si bapak-bapak ketiga ini ya, dan saling berbaur. Tidak ada sekat, bagaimana kita saling merangkul untuk membangun prodi ini menjadi lebih baik lagi, istilahnya begitu Mbak April. Wow, sangat lumayan panjang dan menarik ya ceritanya. Mungkin selanjutnya saya bisa memberikan Ibu beberapa pertanyaan. Boleh. Dari yang saya dengar nih Ibu, apalagi pada tahun 2024 pertengahan atau akhir itu mahasiswa Prodi Bisnis Digital tuh banyak banget yang udah mulai ikut kontribusi dalam perlombaan-perlombaan BMC, Business Plan. Nah, yang saya dengar juga nih Ibu
dengar-dengar katanya sebagai mentornya mereka-mereka. Nah, awal mula Ibu sendiri menjadi mentor untuk para mahasiswa bisnis digital yang mengikuti lomba-lomba itu bagaimana Bu ceritanya? Oke, baik, kalau saya cerita dari awal dulu bagaimana saya bisa masuk jadi mentor mahasiswa untuk berikut kompetisi ya, tidak hanya BMC saja Mbak sebenarnya. Oh iya. Karena Ilma juga saya mentoring mereka agar prestasinya tuh tidak hanya itu saja begitu. Jadi di awal mula, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Bapak Kaprodi, di mana Ibu saya minta tolong untuk mendampingi mahasiswanya untuk ikut kompetisi. Istilahnya kita tuh sebagai peserta juga alhamdulillah ya gitu. Tapi Untuk dengan senang hati menerima, bahkan kalau dipercaya kan pasti otomatis akan saya gunakan sebaik mungkin ya kan. Nah dari situ saya berpikir kalau misalkan ini nanti masuk final atau sampai juara itu akan memberikan dampak positif tersendiri dan membuat cerah atau cemerlang prodi bisnis digital sendiri ya Mbak April ya. Jadi di awal saya diberi tanggung jawab oleh beliau, saya ambil. Nah, saya mikir kembali ini siapa sih yang nantinya akan saya dampingin, yang akan saya bawa namanya, yang saya percaya untuk masuk ke sana, ke arah sana. Dan nantinya tidak hanya itu saja, kedepannya akan saya percaya lagi untuk membawa nama baik universitas terutama di prodi ini. Nah, disitulah saya boleh menyebutkan namanya tidak apa-apa ya? Boleh, silakan. Oke. Kita notice nama-nama orang ini. Jadi di awal kesempatan kita bisa ikut kompetisi itu saya berpikir kembali, siapa ya? Oh, saya dari tahun 2022 kan saya sudah mendampingi kelasnya Mbak April yang sudah masuk nih, hampir seminggu 2 kali kita ketemu terus ya di pembelajaran ya. Nah saya pikir untuk Mas Putra, mungkin Mbak April tahu karena satu teman kelas. Jadi mungkin ini Mas Putra ini cocok nih untuk saya ajak, untuk saya ambil ikut kompetisi ini, karena dari anaknya sendiri rajin ya istilahnya, rajin dan mau improve dirinya gitu. Nah, oke, dari Mas Put mau saya tentukan timnya atau Mas Put pilih sendiri. Nah, dari situ Ibu tentukan saja timnya Ibu. Oke, saya tentukan, yaitu saya ambil Mbak Cut Faras sama Mbak Latifah waktu itu. Itu angkatan 2023 ya, Bisti? Angkatan 2023. Jadi saya tidak hanya terpacu satu angkatan, tapi saya mengambil angkatan lebih junior lagi supaya untuk sebagai generasinya gitu. Nah, setelah ini saya panjang lebar tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa, Bu. Nah, setelah kita berusaha semampu mungkin dan alhamdulillah kita masuk ke 16 besar itu dari seluruh universitas di Indonesia. Nasional ya berarti secara tingkatnya nasional. Ya, Bu, ya? Jadi saya sangat bangga sih sama mereka, walaupun kita dari kampus swasta istilahnya, tapi daya pikir kita, daya olahan kita dan pengembangan bisa kita bersaing. tuh isi dari kepala mereka sebenarnya tuh mampu bersaing dengan nasional lainnya gitu. Dan kita masuk ke 16 besar dengan presentasi langsung di kampus Global Institute Tangerang. Nah, itu bagusnya itu Mbak April. Itu adalah cerita pertama ya Bu. Mungkin setelah dari lomba-lomba tersebut juga ada lomba-lomba yang lain kan. Iya. Ya mungkin memang kita belum juara, tapi setidaknya kita udah berpartisipasi di beberapa lomba gitu. Iya, alhamdulillahnya. Oke, mungkin dari jawaban Ibu yang tadi saya mau nanya nih. Tapi Mbak April sebenarnya, maaf saya cut dulu ya. Iya, sorry. Terakhir ini saya sudah mendampingin satu tim. Memang pemodelan bisnis itu kelas saya ya, tapi saya bisa ambil dari mata kuliah saya untuk jadikan output satu tim 2 orang, di mana kita sudah masuk 4 besar dari seluruh kampus di Indonesia ini. Wow. Jadi kita sudah mengalahkan kampus ternama di Bandung ya, mungkin kalau saya sebutin sedikit tidak masalah kali ya. Itu ada kampus ITB juga sebenarnya, dan kita masuk nominalnya keempat. Di mana dari 5 finalis itu kita ratingnya keempat, Mbak. Nah, kita bersaing dengan kampus Udayana, bersaing dengan kampus Muhammadiyah Yogyakarta, bersaing dengan kampus UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dan kita istilahnya dengan kampus membawa nama kampus swasta, tapi kita masuk ke 4 besar itu sangat luar biasa loh. Itu sangat prestasi yang sangat-sangat, wah kita
kampus swasta nih, Iya. kecil di Cikarang, kita bisa melawan beberapa kampus negeri di luaran sana secara nasional. Iya, alhamdulillah begitu. Berarti kan udah banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang Ibu bimbing ya. Pasti kan gimana sih caranya Ibu memotivasi mereka untuk tetap bisa konsisten atas pilihannya untuk ikut lomba. Biasanya kan ikut lomba tuh brainstorming cari ide kan ya. Terus mungkin juga susah ditanyain progresnya gitu. Nah, Ibu gimana memotivasi mengenai masalah tersebut? Saya lebih ke reminder sih Mbak, istilahnya reminder bagaimana sih, gini, saya sudah memilih dari sekian banyak mahasiswa, dari sekian banyak kelas, saya memilih satu dua dari beberapa kelas, saya ambil. Ketika sudah masuk ke grup, saya reminder terus, ini kalian bagaimana progresnya, saya minta laporannya, saya minta ide kalian segera diajuin ke saya, dan itu saya reminder terus supaya mereka tuh termotivasi dan ayo kita cepat submit, ayo kita untuk cepat selesaikan gitu. Nah, selain saya reminder, saya juga diskusi langsung, bisa tidak bertemu dengan saya sekarang, kita obrolin tentang ide yang akan kita pakai nanti. Berarti Ibu sangat open dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin buntu akan ide dan memiliki masalah mengenai bagaimana nih saya stuck gitu. Ibu pun menerima dan sangat open. Emang benar-benar insightful banget dosen kita ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya sih, menurut Ibu sendiri skill apa yang paling diperlukan untuk mahasiswa? Skill apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan? Paling Niat sih. skill paling niat sebenarnya, iya betul. Niat dan konsisten mungkin ya. Saya tanya ke Mbak April, ketika saya tawarin itu, kalau tidak ada niat mau tidak? Tidak. Nah, Iya. berarti Mbak April kalau saya tawarin mau, berarti sudah punya niat untuk mengimprove diri ya, istilahnya untuk meningkatkan kualitas diri supaya saya ini bersaing, berkompetisi bukan hanya sekedar di kelas, di kampus, tapi secara nasional untuk alhamdulillahnya misalkan nanti kita bisa nominasi juara, kan itu merupakan suatu kebanggaan pada diri, suatu kebanggaan pada prodi dan terlebih dahulu untuk universitas. Itu akan menjadi momen paling epic sendiri ya Mbak April ya. Benar sih, memang skill yang paling diperlukan memang niat, karena kadang ada juga yang sudah niat di awal tiba-tiba bisa stuck aja di jalan karena brainstormingnya nggak selesai mencari ide. Jadi benar-benar harus dimiliki dan konsisten harusnya. Iya, konsisten. Karena kadang udah dapet ide tapi nggak lanjut nih ke progres selanjutnya kan. Itu makanya saya harus panggil, harus reminder terus. Ayo ketemu saya mau lihat bagaimana kelanjutannya, udah sampai mana. Kalaupun ya ide yang sudah mau diajukan tapi tidak masuk, maka saya rekomendasikan bahwa saya arahkan nih harusnya memakai produk ini, diinovasikan, ada kebaharuan, ada newness juga ya. Terus ada pembedanya, ada strateginya, pemasaran, ada segmentasi pasar, itu semua harus terkonsep secara sistematis. Makanya ketika sudah terkonsep, baru kita idenya tuh udah matang gitu. Menarik sekali jawaban dan perbincangan kita kali ini. Tapi lebih susahnya, tantangannya ialah apa coba, Mbak? Apa? Talent. benar. Kadang begini ya, ada mahasiswa yang idenya bagus ya kan, penulisannya bagus, tapi untuk penyampaian presentasi kalaupun talentnya kurang, kita juga tidak bisa pede ya untuk ini masuk tidak ke finalnya begitu. Ada potensinya tidak ya? Nah iya, jadi 3 itu harus menguasai, dari ide ya kan, segi penulisan, talent, dan istilahnya kerja sama tim ya, harus itu penting. Benar-benar harus mengkombinasikan. Mungkin ada mahasiswa yang memiliki ide yang bagus tapi tidak bisa pada public speakingnya. Jadi Ibu benar-benar nge-mix mahasiswa yang mungkin idenya bagus dengan public speakingnya yang bagus, biar sama-sama improve juga kan. Oke, itu istilahnya saya melakukan hal itu dengan sepenuh hati dengan anak-anak BD. Ibarat begini ya Mbak, saya punya anak pertama saya di rumah, anak kedua saya itu mahasiswa prodi bisnis digital, itu anak kandung dari saya gitu. Dari semua satu fakultas ekonomi bisnis, anak kandung saya adalah anak prodi bisnis digital. Makanya saya dengan sepenuh hati pembelajaran di kelas supaya ada inputnya, outputnya itu apa sih? Ikut kompetisi BMC,
kompetisi bisnis plan, kompetisi karya ilmiah, itu yang harus saya tekankan ke mahasiswa supaya kita memiliki output gitu, Mbak. Benar. Sangat insightful, Bu. Oke, mungkin ini sebenarnya ini adalah pertanyaan keempat dan sekarang saya akan memberikan pertanyaan kelima. Apa sih harapan Ibu untuk Digitalk ini ke depannya? Saya harap sih ini nanti tetap konsisten diadakan istilahnya ya. Amin ya teman-teman. Tetap lengkap formasi. Alhamdulillah kalau ada penambahan anggota atau penambahan tim ya istilahnya itu alhamdulillah ya. Jadi saya harap digital ini kedepannya semakin rame, semakin antusiasme, semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang. Oh, di sini di Prodi Bistik ada digital nih, kita lihat yuk gitu. Menarik sekali gitu. Oh, di sini kita bisa belajar hal ini, hal itu dan lain sebagainya. Dan nanti ketika lulus dari kuliah kan memiliki potensi tersendiri kan, pengalaman dan skill tersendiri gitu ya. Terima kasih Ibu harapannya untuk Digitalk ini. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke segmen DigiGame nih Bu. DigiGame tuh segmen games nih. Boleh dikasih tahu games kita apa? Oke Bu, nama gamesnya ada Quick Fire Quiz. Nah, saya izin minum ya Mbak. Iya silakan. Nah, gimana cara boleh diulang ya? Bagian mana nih diulang? Nah, untuk gamesnya ini caranya gampang banget Bu. Nanti saya akan ngasih Ibu 5 pertanyaan, Ibu akan jawab cepat. Kalau bisa 5 detik ya Bu. Iya. Ini jawabnya benar-benar harus cepat. Oke. Saya akan kasih Ibu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, satu kata yang menggambarkan peran mentor. Juri. Kenapa? Jadi ketika saya sebagai mentor nanti saya gambar ya, saya sebagai juri. Otomatis saya bisa menilai ide yang akan diajukan itu apa dan berpotensi tidak masuk ke final dan nominasi. Kurangnya apa di situ? Nah, saya bisa komentar dengan mahasiswa, oh kamu kurangnya di sini begitu ya. Oh, kamu harus seperti ini, berubah lagi sebelumnya dan tambahin seputar bla 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 gitu. Jadi kalau misalkan saya memposisikan diri saya sebagai juri, saya bisa mengomentari ide dari mahasiswa saya begitu, Mbak. Oke, menarik. Pertanyaan kedua, hal kecil yang sering Ibu lakukan untuk memotivasi mahasiswa? Tadi saya sudah bilang ya, reminder. Kalau mahasiswa tidak di reminder, pasti paham lah Mbak April ya, Mbak April sebagai mahasiswa ya. Tidak di reminder, mereka tuh banyak tugas. Selain saya gandeng untuk kompetisi, mereka tuh juga banyak tugas sebenarnya. Jadi saya reminder terus, kalaupun mereka sibuk dengan tugas, saya memaklumi ya, tapi akan saya reminder terus. Kalaupun ada kesulitan, nanti pasti akan saya bantu dan akan saya arahkan ya, secara spesifik lebih lagi ya gitu Mbak. Oke, pertanyaan ketiga, tantangan paling besar saat membimbing mahasiswa Bu? Komitmen. Ketika lomba. Komitmen, iya. Ya benar. Komitmen. Jadi dari awal sudah semangat ikut. Oke Bu, saya ikut gitu. Terus tiba-tiba ada kendala Bu, saya tidak ada KTM nih, belum muncul Bu. Saya idenya kurang pede nih. Jadi nanti tiba-tiba mundur gitu Bu. Saya nih timnya kurang diajak kerjasama, nanti tiba-tiba dia mundur. Nah, itu merupakan bukan bagian dari komitmen. Kalau komitmen apapun problemnya pasti dia akan mencari solusi begitu. Benar sih. Lalu momen apa yang paling berkesan saat mendampingi mahasiswa lomba? Paling berkesan ketika presentasi langsung di lokasi. Berarti pas masuk final. BSC kemarin ya, lomba BSC kemarin yang putra itu ya. Di tahun 2024 itu Mbak, itu hadiah awal tahun, ibaratnya kita memiliki hadiah awal tahun ya di 2025, yaitu kita sudah secara first time yang untuk pertama kali nih baru launching tapi sudah masuk final. Itu merupakan yang saya tidak menyangka gitu loh, kok bisa masuk final tuh sangat luar biasa gitu. Itu momen paling bagus ketika kita bisa menemani mahasiswa untuk presentasi langsung di depan para juri dan kampus-kampus nasional lainnya gitu. Sangat menarik sekali. Oke, pertanyaan terakhirnya, kira-kira buku apa sih Bu? Buku atau motivasi apa yang favorit Ibu
yang sering Ibu rekomendasikan kepada mahasiswa? Oke, sebelum saya mengajar di mata kuliah kan otomatis saya sudah menyiapkan referensi apa sih yang nanti yang akan saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi saya punya satu ebook yang dimana sudah saya saring, sudah saya sortir dari beberapa referensi untuk ini paling tepat nih untuk dipakai mahasiswa untuk dipelajari supaya mahasiswa nih pas pembelajaran lebih mudah untuk masuk gitu. Nah, selain saya memiliki buku di mana itu bentuknya e-book yang saya rekomendasikan ke mahasiswa untuk dipelajari, sebenarnya saya juga lagi proses untuk penerbitan buku pemodelan bisnis. Di mana kalau di mata kuliah pemodelan bisnis nanti outputnya adalah kita bisa ikut kompetisi bisnis plan, BMC sama BPC itu kan. Nah, makanya dengan adanya hal-hal tersebut tuh sangat memotivasi saya, saya harus menerbitkan buku atau menciptakan buku pemodelan bisnis nih supaya nanti bisa jadi acuan para mahasiswa itu sendiri begitu Mbak. Untuk e-booknya sendiri, mungkin Ibu mengajar pada mata kuliah pemodelan bisnis. Iya. Mungkin boleh disebutin satu e-book yang Ibu rekomendasikan untuk dipelajari? Kalau untuk merekomendasikan mungkin secara saya sama mahasiswa ya istilahnya ya, itu bisa saya sampaikan langsung gitu. Berbentuk yang sudah Ibu rangkum dan Ibu jelaskan. Jadi yang sudah saya saring, sortir dari berbagai macam referensi begitu. Wah, seru banget jawabannya Ibu, terima kasih. Kebetulan udah selesai nih pertanyaannya Bu. Terima kasih udah mau ikutan main di segmen ini Bu. Kenapa nih Bu? Ini sebenarnya Mbak April juga istilahnya di mana salah satu mahasiswa yang selalu saya gandeng untuk ikut kompetisi kan ya di sini ya sebenarnya ya. Kemarin alhamdulillah masuk ke finalis juga di kompetisi di UI itu BPC ya. Ya itu bagus, luar biasa, saya sangat terima kasih. Dan Mbak April juga istilahnya sudah saya percaya untuk ikut penulisan karya ilmiah selanjutnya itu udah saya intinya itu rasa bangga dan rasa percaya saya sama Mbak April sendiri. Terima kasih Bu. Oke, mungkin itu saja sih Bu. Tapi sebelum akhir acara ini, Ibu boleh ngasih closing statement kira-kira untuk Digitalk ini atau mahasiswa prodi bisnis digital? Oke, saya lebih ke mahasiswa prodi bisnis digital ya, dimana kalian ini di sini diproses ya teman-teman. Jadi yang belum kalian ketahui mungkin, yang belum kalian alami pengalaman selanjutnya nih, itu nanti semua akan ada di sini di masa-masa perkuliahan kalian. Jadi jalani dengan enjoy, jangan ada keterpaksaan saya harus ikut ini ikut itu. Tapi ini ada momen di mana kalian harus bisa membentuk pola pikir dan mindset yang lebih the best lah istilahnya. Jadi lebih semangat untuk menjalani aktivitas perkuliahan atau kegiatan yang lainnya dengan sepenuh hati dan ikhlas intinya. Wah Bu, terima kasih banget udah datang pada podcast Digitalk hari ini. Materi sharingan Ibu ini benar-benar memotivasi, insightful. Semoga bisa memotivasi para prodi bisnis digital Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih banyak Bu Erda sudah hadir dan menginspirasi kita semua dan pendengar-pendengar yang di rumah juga teman-teman. Oke, sekian untuk episode pertama Digitalk kali ini. Terima kasih untuk Bu Erna Apriani dengan saya Aprilianti. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Digitalk! Tong tong tong. Adit semangat.